kemuliaan. Katakan haleluya, haleluya, haleluya. Silakan duduk Bapak Saudara. Sekali lagi shalom. Lagi shalom. Yang pertama saya mengucapkan selamat tahun baru 2019. Kita percaya ada pengharapan yang baru, ada anugerah yang baru, ada berkat Tuhan yang luar biasa. Gembala Pembina sampaikan 2019 kita lebih baik dari 2018. Yang mau katakan amin? Saya percaya 2019 kita lebih baik. Firman Tuhan berkata, kamu akan semakin naik bukan semakin turun. Rancanganku adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Amin. Katakan kiri kanan, selamat diberkati berlimpah-limpah. Amin. Sekali lagi saya mau mengingatkan, kalau Tuhan yang berjanji, Tuhan yang menggenapi. Bagian kita percaya, sederhana. Bagian kita percaya. Saudara percaya? Janji Tuhan digenapi? Biar Tuhan yang melakukan mujizat. Bagian kita percaya. Nah, kita percaya 2019 kita akan menerima semua yang ada. Nah, Tuhan bicara melalui Gembala Pembina kita, tahun 2019 tahun kelahiran yang baru. Saya mau jelaskan sedikit. Tahun lalu adalah tahun permulaan yang itu 2019. Nah, sekarang tahun kelahiran yang baru. Bedanya apa? Kalau permulaan yang baru sudah ada, disempurnakan. Contoh, bola mata sudah ada, cuma buta. Disempurnakan, disembuhkan, menjadi celik. Contoh lagi, orang lumpuh, kakinya sudah ada. Disempurnakan sama Tuhan Yesus. Jadi, bangkit. Bisa berjalan. Permulaan yang baru. Tapi tahun kelahiran yang baru, melahirkan sesuatu, dari tidak ada, menjadi ada. Yang mengerti katakan amin. Mujizat, mujizat yang baru, yang belum kita terima. Ada kelahiran yang baru. Ini dahsyat. Saya nggak tahu pergumulan saudara apa. Tapi yang pasti, memasuki tahun kelahiran yang baru, kita akan melahirkan bersama Tuhan Yesus mujizat, mujizat yang baru. Mungkin yang belum pernah kita terima. Mungkin selama ini kita mimpikan. Mungkin yang selama ini kita doakan akan lahir menjadi kenyataan. Yang bersuka cita katakan amin. Katakan kiri kan selamat menerima mujizat yang baru. Coba mukanya percaya? Amin. Bagian kita apa? Bagian kita apa? Bagian Tuhan Yesus melakukan mujizat dan menggenapinya. Gampang kan? Nah, kita akan buka ayatnya. Yeskiel pasal yang ke-36 ayat 26 sampai 27. Yeskiel ayat 36. Oh, pasal 36 ayat 26 sampai 27. Kita baca pelan-pelan ya. Ini visi kita yang Tuhan berikan melalui Gembala Pembina kita dari Tuhan sepanjang 2019. Sama-sama kita baca yang keras. 2, 3. Ayat 27, 2, 3. Rohku akan kuberikan diam di dalam hati. Dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku. Dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku. Dan melakukannya. Amin. Balik ke ayat 26. Jadi yang pertama adalah yang harus kita ingat. Kamu akan kuberikan hati yang baru. Untuk menerima mujizat, mujizat yang baru. Yang pertama adalah hati yang baru. Karakter yang baru. Sering saya bilang masa lalu sampah, nggak penting. Kekristenan bukan dulu, tapi sekarang. Sekarang kita bangkit, kita berubah, kita bertobat. Kita melihat panggilan surgawi. Hati yang baru. Kirbat yang lama yang bocor, buang. Memasuki 2019. Kita punya hati yang baru. Wow, dahsyat. Penting loh. Kemarin Pak Niko sampaikan dalam kitab Amsal, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Amin. Tuhan suruh jaga hati kita, bukan hati orang lain, hati istri kita, hati suami kita. Jagalah hatimu, kita yang menjaga sendiri. Orang lain membuat apa, kita jaga hati. Jangan serupa dengan dunia. Daud orang biasa. Kakaknya lebih hebat, Eliab jago perang lebih hebat. Tapi Tuhan memilih Daud, orang yang biasa. Orang yang tersingkir,
Orang yang terlupakan ada di padang gurun. Kenapa? Karena Allah melihat hati. Sekali lagi, karena Allah melihat hati. Bukan kekayaan kita, skill kita enggak. Allah melihat hati. Daud karena hatinya beres, terpilih menjadi raja atas bangsa Israel. Orang yang biasa. Jadi memasuki 2019, cek. Udah beres belum hati kita? Masih kesel gak sama seseorang, sama siapa? Buang. Dalam kehidupan pasti kadang-kadang kita masih daging, ada kesel. Betul? Ada marah. Jangankan sama teman pelayanan yang beda rumah. Suami istri, satu rumah, satu kamar. Kadang-kadang ada perselisihan. Biar itu kita kubur. Kita buang. Hati yang baru, yang mengampuni. Hati yang sesuai dengan firman Allah. Bukan soal salah atau benar, respon. Responnya apa? Pelaku firman. Yang mau katakan amin? Difitnah, firman berkata apa? Pelakunya apa? Artinya, ampuni. Tambah pipi kiri apa? Kasih pipi kanan, mengampuni. Amin. Jadi bukan soal salah atau benar. Ini penting sekali loh saudara. Saudara berjalan dalam hati yang gak beres, saudara tidak menerima apa-apa. Kalau hati kita beres, artinya udah kita buang sampah, ampuni, bereskan. Tuhan urapi aku dengan hati yang baru. Saya percaya, saat kirbat kita diperbaharui, berkat turun, tidak bocor. Kita menjadi orang-orang yang menerima warisan berkat Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Firman itu digenapi. Katakan kiri kanan, hati yang baru. Amin. Jadi mertua kita ampuni. Ampuni. Tetangga kita ampuni. Teman pelayanan kita ampuni. Masa lalu adalah kita buang. Nggak penting. Buat apa? Kita pun sering salah kok. Kenapa kita nggak mengampuni? Betul? Ada nggak yang tidak berbuat salah di sini? Ada, Tuhan Yesus. Semua pernah berbuat salah. Kalau toh kita pernah berbuat salah, kita lihat diri kita sendiri. Kita ampuni aja. Percayalah, pada saat kita mengampuni, hati kita bersih, kemuliaan Tuhan turun. Ada banyak orang tidak menerima kemuliaan Tuhan. Ada banyak orang jalan di tempat, seolah-olah hebat, tapi jalan di tempat. Kenapa? Hatinya belum beres, penuh kedekilan. Karena hati nggak ada yang tahu, hanya kita dan Tuhan yang tahu. Hanya kita dan Tuhan yang tahu. Yang mengerti katakan amin? Nah, suami nggak tahu. Pendeta nggak tahu. Nggak tahu. Kita dan Tuhan yang tahu. Kita bersih. Tuhan tahu hati kita bersih. Saya terlalu percaya. Janjinya digenapi. Jadi penting ini. Penekanan hati yang baru dulu. Ayo. Bisa nggak kita punya? Bisa nggak kita mau mengampuni? Ya kalau nggak ikut HMC. Yang sudah ikut HMC katakan amin. Tahun lalu saya 33 kali keliling HMC. Ini ada beberapa tim ini udah semua. Tahun ini udah mulai keluar jadwal lagi nih. Januari 19 di Citra ke Surabaya. Tahun ini udah 20 HMC. Yang mau ikut silakan. Tapi bayar Ada jauh-jauh, ada ke Taiwan kita, ada ke Bali, ada ke Papua, ada ke Nias. Besok Januari ke Surabaya. Kalau mau ikut bayar kita menabur. Yang mau katakan amin? Dipulihkan. Jadi sekali lagi. Ayo. Hati yang baru. Yang kedua kita baca apa? Ayat 26 kita kembali. Dan roh yang baru. Roh yang baru itu apa artinya? Semua dibaptis Roh Kudus. Semua udah penuh dengan Roh Kudus. Tapi rohnya perkasa enggak? Pada firman Allah berkata, tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Mengusir setan, menyembuhkan orang sakit. Roh Allah yang dalam diri kita lebih besar daripada roh apapun di dunia. Tapi pertanyaannya, roh kita seperkasa itu enggak yang Tuhan janjikan? Kita harus mikir roh yang perkasa. Roh yang kuat, roh yang punya otoritas, roh yang diurapi. Bagaimana? Yang pertama baca firman Tuhan. Katakan baca firman Tuhan. 2, 3. Roh itu harus kasih makan. Apa makanannya? Baca firman Tuhan. Yang ikut gemar katakan amin. Semua sudah ikut gemar? Gemar itu gerakan membaca Alkitab rutin setiap hari. Coba yang sudah ikut gemar, angkat tangan. Yang belum mau ikut? Saya punya pengalaman banyak tentang gemar. Desember saya
ada beberapa khotbah Natal. Salah satunya saya khotbah Natal di Citra Raya. Yang gembalanya Pak Setiawan. Habis khotbah Natal, tiba-tiba ada seorang anak muda ketemu saya. Pak, saya mau ngobrol sama Bapak. Oke, Tuhan gerakan, saya ngobrol sama dia. Singkat cerita, anak ini mau berubah hidupnya. Mereka mau menikah. Masa lalu yang berantakan. Saya bilang, oke, kamu udah dibaptis kemarin. Udah Pak, tapi saya takut jatuh lagi. Saya bilang, kasih makan rohmu, baca firman Tuhan setiap hari. Oh, ceweknya serem, pakai lengan panjang, tapi tetap aja nongol, tatonya di sini kelihatan. Dia dulu Muslim. Calon suaminya pinter, S2, Gajah Mada. Wah, pengusaha, tapi hidup berantakan dulu. Oh, narkoba dan lain, seks bebas. Mau berubah? Oke. Tiba-tiba Tuhan gerakan saya. Oke, kamu saya mentor ya. Kita bikin grup gemar. Bertiga aja. Kamu, saya, sama calon kamu. Bertiga kita grup gemar. Namanya grup gemar hidup baru. Saya bilang dari Kejadian setiap hari satu pasal ya. Baca ya. Tapi di bawah jam 8. Tuhan terutama, jangan dibawa di atas jam 8. Tuhan yang terutama. Sometimes kadang-kadang baca firman Tuhan sambilan, betul? Kalau ingat baca, kalau nggak ingat ya udah. Kadang pagi, siang, malam. Kita makan pagi aja kalau nggak sarapan, nggak enak. Firman Tuhan malam jam 1. Kuat nggak coba baca firman Tuhan jam 1? Itu kalau ingat. Kita nggak bisa, ayo kita jam 8 ya. Hari pertama, waduh, yang satu jam 10. Satu jam 11. Saya bilang, bisa nggak lebih pagi? Bisa Pak, siap. Tetap besok jam 9. Ini hari ke-12. Kan tadi pagi saya cek pasal 12 dari kitab Kejadian. Saudara tahu, di hari ke-6 dia udah jam 8 pagi. Tadi pagi jam 6 udah masuk. Saya sudah baca Kejadian pasal 12, remanya ini. Udah pada berubah. Saya bilang, saya kok lebih enak ya Pak sekarang ya Pak. Udah gak ada pikiran untuk seperti dulu dosa-dosa perzinahan, dosa-dosa apa. Kenapa? Karena dia rohnya kuat, makan firman Tuhan. Ya mengerti, katakan amin. Pak, kadang-kadang saya gak ngerti keturunan-keturunan, udah baca aja. Kan sering saya khotbah di sini. Minggu lalu ingat makan apa? Nggak ingat, ada capcay makan aja, yang penting sehat. Firman Tuhan makan aja, baca aja. Yang penting roh kita dikasih makan, kuat. Yang mau katakan amin. Jangankan saudara, saya pendeta kadang-kadang kagak ngerti. Harus cari terjemahannya, bahasa Yunani, Ibrani. Waduh, repot. Makan aja baca firman Allah. Roh kita kuat. Saya sampai sejauh ini kuat. Tertanam. Karena dari sejak saya bertobat, dari zaman saya kuliah di Jogja. Setiap hari saya baca firman Tuhan. Makanannya apa sih? Firman Allah. Roh kita terus kasih makan. Kalau jasmani kita enggak dikasih makan, loyo enggak? Siapa yang udah sarapan? Ada pagi-pagi yang udah sarapan? Ada ya. Yang belum nanti sama-sama sama kita. Coba nanti kita nggak makan sampai jam 1, lapar nggak? Coba roh kita nggak dikasih makan, loyo nggak? Loyo. Miliki roh yang kuat. Dalam nama Yesus bangkit, bangkit. Dalam nama Yesus, wah gunung pindah-pindah. Artinya ada mujizat-mujizat. Karena kita sudah punya otoritas. Banyak hamba Tuhan loh saudara. Ya seperti ini, saya udah keliling Indonesia udahlah. Kalau ngeliat namanya pelayanan kadang-kadang kok bisa ya? Kadang-kadang kalau ngeliat jadwal, waduh. Udah kadang-kadang udah rasanya, jadwal gimana, mampu nggak nih ya? Mampu nggak ya? Tapi sekali pada penyertaan Tuhan dahsyat. Kenapa? Baca firman Tuhan. Saya banyak pengalaman-pengalaman yang aneh. Karena musuh kita si iblis. Contoh kemarin kita Natal di salah satu cabang kita di Papua, di Sorong. Kita berangkat sama Pak Peter, sama Pak Henry Panjaitan, sama tim. Sama Gunadi, 8 orang. Sampai di Papua. Siang kita mau cek yang namanya lokasi untuk kita KKR Natal. Lokasinya ternyata di atas laut. Wah bagus restorannya, gedungnya di atas laut. Jadi kita bisa memandang laut di Sorong sana. Ujungnya Raja Ampat kelihatan. Nah baru kita sampai di hotel yang ada. Baru 2-3 menit kita keliling. Tiba-tiba di belakang kita ada yang teriak. Wah kerasukan. Pelayan hotelnya, wanita. Waduh. Pak Peter dengan Sata, Petrus biasa itu tugasnya tim HMC. Saya layani, saya lihat ke belakang seorang wanita kerasukan. Pertanyaan kita, kalau kita nggak kuat gimana? Saya sebagai contoh, sebagai hamba Tuhan dipermalukan nggak?
Katanya roh Allah yang ada di dalam tubuh kita lebih dahsyat. Katanya firman Tuhan berkata tanda-tanda ini mencari orang percaya. Mengusir setan demi namaku. Itu ada setan Papua tuh. Betul gak? Pak Peter komandan kita. Dari sana dari jauh. Gunadi saya pikir, Gun, udah kokoh aja kata Iga. Jadi kamu gimana? Udah kita dukung. Dia angkat tangan, kita yang layani. Bukan gagah kita, bukan. Itu janji Allah. Kita doakan dan 3-4 menit selesai. Kita hebat, bukan. Ada roh Allah. Roh Kudus yang hebat. Pertanyaan roh Kudusnya kuat enggak? Perkasa enggak? Daud mengalahkan Goliat bukan Daud yang hebat. Roh Allah yang mendiami dia. Bagaimana roh Allah itu perkasa? Kuat. Roh yang punya otoritas. Baca firman Tuhan setiap hari. Kita aja kalau nggak makan lemes. Yang mau katakan amin? Amin. Katakan kiri kanan, baca firman Tuhan setiap hari. Pada mulanya Allah firman dan firman itu adalah Allah. Kita baca firman Tuhan, kita ketemu Tuhan. Karena firman itu adalah alasan sendiri. Baca. Pikiran kotor, pikiran dengki, iri hati dicuci. Yang nempel firman Allah di sini. Pas mata kita baca firman Allah kudus, saudara. Karena itu yang baca-baca adalah firman Allah, Allah sendiri. Kita bertemu dengan Tuhan. Benar. Ini pengalaman saya panjang puluhan tahun. Jadi yang kedua masih ke tahun kelahiran yang baru supaya kita menerima mujizat yang baru. Dikatakan apa tadi? Yang kedua, roh yang baru. Roh yang kuat. Sederhana. Kalau pujian penyembahan udah diajarin lah semua ya. Tapi yang dasar dulu baca nih firman. Kasih makan firman Tuhan dulu. Karena isinya di situ adalah Allah. Karena Allah adalah firman itu sendiri. Yang mau katakan amin? Jadi kalau besok ada pelayanan pelepasan, ada pelayanan doain orang sakit. Berani? Kita sudah punya kuasa. Tanda-tanda ini menyertai orang siapa? Kita semua murid Tuhan Yesus. Perbedaannya tadi, rohnya perkasa atau tidak? Miliki roh yang perkasa yang diurapi. Baca firman Tuhan. Yang ketiga, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras. Dan yang taat. Yang ketiga bicara taat. Taat kepada Tuhan. Jadi pelaku firman. Amin. Yang pertama taat kepada Tuhan. Musa pernah berkata, Tuhan aku tidak akan melangkah kalau engkau tidak menyertai aku. Tuntun aku Tuhan. Memasuki 2019, dengar apa kata Tuhan. Dengar apa kata? Kita bersyukur gembala pembina kita setiap tahun ada visi yang baru. Ada tuntunan yang baru. Bukan karena hebat kita, tapi apa kata? Yang pertama taat sama Tuhan. Jadi pelaku, sederhana kok. Jadi pelaku, sederhana sekali. Setelah baca jadi pelaku, taat. Hiduplah seperti Kristus telah hidup. Supaya firman Allah digenapi, jadi pelaku. Contoh, berkat keuangan, selalu saya tegaskan bicara persepuluhan, bicara menabur, bicara buah sulung, bicara macam-macam. Jadi pelaku, maka semua akan digenapi. Semua tidak mampu, tapi tangan kita angkat, tanda kita berserah kepada Allah. Tuhan Yesus yang memampukan. Bukan soal sulit atau tidak. Pertanyaannya mau atau tidak. Perjalanan 1 kilo dimulai 1 langkah. Tuhan aku menjadi pelaku. Jangan pikir macam-macam. Melayani aja. Karena orang yang melayani mendapat upah. Tapi biarlah pada saat kita melayani Tuhan yang bertambah-tambah. Kita yang berkurang-kurang. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Pak Niko selalu pesan, Pak Peter selalu pesan, jangan sombong dan mengambil keuntungan. Jangan sombong dan mengambil Tadi saya bilang tim HMC, berapa orang pernah ikut ya? Ini sih pernah. Waktu kita ke Jogja bayar berapa tuh? Ikut ke Jogja ya? Kemana ikut? Ke sana ya? Oh Kalimantan. Bayar sendiri nggak? Bayar, pesawat bayar sendiri, hotel bayar sendiri, mobil bayar sendiri. Ya. Ke kota-kota bayar sendiri. Saya sebagai hamba Tuhan lebih suka kalau diundang, betul nggak? Saya tahu dalam 2 terakhir ini undangan semua saya cancel.
Saya cancel undangan semua. Kalau undang enak loh. Pesawat dibayarin nggak? Bayarin. Hotel? Bayarin. Makan? Bayarin. Pulang dikasih apa? Kasih berkat. Iya. Lah HMC. Nabur terus. Pesawat bayar sendiri. Hotel bayar sendiri. Nabur lagi kita buat lokal. Betul? Oh, banyak yang sudah ikut tanya itu ya. Nabur. Pada saat kita tidak mencari keuntungan. Pas kita menabur yang baik, berkat datang dari siapa? Tuhan. Susah payah tidak akan menambahinya. Tuhan Yesuslah yang memberkati kita. Saya mau saksikan teman-teman ikut HMC. Apakah tambah miskin, tambah diberkati enggak? Tambah diberkati kok. Dari surga terbuka. Iya. Belum kadang-kadang kita bayarin teman-teman yang ada. Ini Daus tim kita kemarin ikut ke Pati Jepara ya, HMC Paniko ya. Satu bis kita berangkat tuh. Karena satu pakai bis murah, bayarnya cuma 1 juta apa berapa tuh. Coba pesawat. Kamu udah yang tanya, Pak saya mau ikut ke Taiwan bayarnya berapa? Enggak tahu, bisa 7-8 juta loh pesawatnya. Iya kan, Pak saya mau ke Papua, nggak usah ke Taiwan, ke Papua aja mahal. Iya enggak? Besok ke Surabaya, lumayan. Minggu keempat di Januari. Tapi percaya nggak, menabur yang baik pasti menuai yang baik. Jadi pelaku-pelaku firman. Mau jadi pelaku firman? Kalau difitnah, ampuni. Tampar pipi kiri, gebukin. Ampuni aja udahlah. Kita juga sering salah kok. Mau menuai keuangan, tabur. Banyak orang pasti udah berkati. Perpuluhan. Soalnya gereja kita tuh gembala nggak boleh pegang uang. Perpuluhan aja. Bukan soal jumlah uang, tapi soal ketaatan. Ketaatan apa? Firman Tuhan. Jadi pelaku firman Tuhan, maka firman itu itu kok. Buah sulung, ayo buah sulung. Waduh, saudara namanya buah sulung serem. Saya kadang-kadang bilang sama istri, kalau buah sulung, jangan lihat angkanya, transfer aja udah. Waduh, angkanya bisa beli motor, bisa beli ini, bisa beli itu, bisa beli ini, bisa beli itu, bisa beli itu. Buah sulung 1 juta enteng, 5 juta enteng. Kalau udah puluhan juta, kebayang, aduh bisa beli motor NMAX nih 30 juta. Bisa beli ini, beli mobil second nih. Saya bilang sama istri, catat semua, jangan lupa merem, transfer aja udah. Tapi angkanya jelas, nanti 0 lagi saldonya. Oh iya selalu gitu, kalau enggak sayang. Waduh, udah. Dan saya mau saksikan sepanjang apa yang diarahkan oleh Gembala Bina, saya memberikan sulung. Dalam kitab Amsal dikatakan, maka bencanamu akan dipenuhi sampai berlimpah-limpah. Sampai berlimpah-limpah. Sampai berlimpah-limpah. Jadi sekali lagi yang ketiga, ayo. Apa yang ketiga? Taat. Taat sama Tuhan, taat sama firman Tuhan. Terus juga taat sama pemimpin. Tidak ada yang kebetulan. Firman Allah berkata, rambut satu helai jatuh pun seizin aku. Apalagi memimpin gereja Tuhan. Ada banyak orang mau memimpin jadi pemimpin gereja. Kalau Tuhan gak kehendaki, Tuhan singkirkan kok. Hari ini mungkin di tempat ini Pak Anton belajar. Di Rayon 3 Pak Peter. Sepanjang 2017, Tuhan tegur saya. Udah, pemimpin bilang, kamu lakukan. Tuhan coba. Tiba-tiba coba HMC. Tadi saya gak mau, banyak yang lain kok. Terus saya konsultasi, saya ngobrol sama Bu Christine. Ya kamu melangkah. Bahkan namanya dikasihkan, namanya restoration, bukan HMC ya. Tadi Bu Christine namanya tuh. Melangkah aja. Pokoknya pemimpin bilang, siap. Besok nggak tahu bagaimana, nggak ngerti, tanya lagi, balik lagi gimana caranya ya. Ya kan? Pada saat kita melangkah, apa yang dari pemimpin, Paniko pengurapan jutaan orang, betul? Turun ke Pak Peter, sekarang jemaat Rayon 3, 27.000. Saya pernah bilang gini, Tuhan, masa sih dari Pak Peter kita anak-anaknya di Rayon 3 nggak turun, betul? Panjang 2017, 2018, pokoknya pemimpin bilang, siap dulu. Siap dulu aja, belakangan urusannya. Sampai satu saat, saya doa Tuhan 2017. Iya ya, masa yang gak dapet sih? 10% aja. Dari Rayon 3 di Kampung Melayu. Dari atas turun kemana? Ke Janggut, ke Juba, ke bawah kan? Dari Paniko turun ke Gembala Rayon.
Sampai suatu saat saya bulan Desember saya kan bisa doa, Tuhan saya thank you sama Tuhan sepanjang 2018. Kalau kita masih bisa berdiri semua karena kemurahan Tuhan, amin. Tiba-tiba coba kamu cek, kamu pernah doa ini ya? Iya. Mana Tuhan, betul sih naik Kampung Melayu sekarang sekitar, saya data sama sekolah minggu 500 sekian, 480, anggap rata-rata 500 sama sekolah minggu. Dewasa misalnya 400-an, 400 lebih, 450 rata-rata, 500-an. Masih jauh ke 2.700. Tiba-tiba Tuhan buka, loh kamu kan udah diangkat jadi suprayon. Oh iya ya. Besok pagi saya cek, coba suprayon 3i berapa jemaat? Antara kurang lebih Nias 8, Papua 5, Kalimantan 1, ini 3, 2.500. Kita beri kemuliaan buat Tuhan, katakan haleluya, amin. Karena saya bertobat 2017, 2018 pemimpin bilang apa? Iya. Masa sih enggak turun? Betul? Amin. Nah jadi yang pertama taat sama Tuhan, taat sama pemimpin. Saya percaya kalau Gatot Subroto Jakarta dipakai Tuhan dahsyat, diurapi, berlimpah-limpah. Kadang-kadang kalau kita ngeliat mobilnya pengen naik. Jarang Avanza. Mobilnya bagus-bagus. Kenapa? Berkat Tuhan melimpah. Masa sih kita nggak turun? Bapaknya sama, Pak Niko. Tuhannya sama, Tuhan Yesus. Yang mau katakan amin? Taat sama Tuhan, masuk 2019. Yang ketiga, taat sama pemimpin. Amin. Coba lihat mukanya, kira-kira yakin ya? Boro-boro sama pemimpin, sama suami aja nggak taat. Ya, boro-boro, ya kan? Sekali lagi saya tekankan, tolong istri-istri yang sudah menikah, yang pertama nggak bisa tukar tambah. Saya sharing sama Pak Jaliaman Sinaga, Ketua BPN Pusat, Pernikahan Pusat. Waktu dia tanya, Pak gimana suami kita begitu? Pak gimana istri kita begitu? Karena kan nggak bisa tukar tambah. Jawabannya apa Pak Jaliaman Sinaga? Terima dengan sukacita. Artinya udah itu pilihan kita dari Tuhan, terima aja. Bahan bakunya aja beda, laki-laki dari debu dan tanah, perempuan dari apa? Beda, pasti perilakunya, kebiasaannya berbeda. Ada yang tanya, Pak gimana Pak istri kita kadang-kadang suka nyanyi keroncong. Pak gimana istri kita suka begini, kita kan pemimpin keluarga. Kadang-kadang dia lupa mengambil alih ngatur kita sebagai suami. Gimana Pak? Pak Jaliaman dengan santai, istri tidak untuk dimengerti, untuk dicintai. Keren juga jawabannya, iya ya. Kalau istri ngomong, oh iya saya mencintai kamu mam, I love you, full. Nggak bakal bisa mengerti, hari ini bad mood begini-begini untuk kita kasih, amin. Tapi jangan lupa laki-laki juga menjadi kepala keluarga, ambil otoritas itu. Pagi-pagi doain, tumpang tangan, saya biasa kadang-kadang kalau pagi bangun, saya tumpang tangan istri, anak, dari kita. Imam perantara antar Tuhan dan manusia, membuatkan yang baik. Tapi istri sebagai penolong, bukan perongrong. Sering kalau konseling sama saya, selalu saya tanya seperti ini. Ada seorang wanita, ibu-ibu, Pak, istri saya digondol kolong wewe. Kuntilanak, artinya apa? Ada wanita lain. Pak, suami saya pejudi. Pak, suami saya pemabuk. Pertanyaan saya cuma satu. Ibu pernahkah sebagai penolong berdoa, berjaga-jaga, berdiri bagi suami? Tugas seorang wanita, Bu. Kebanyakan apa jawabannya? Kadang-kadang, tidak setiap hari. Bu, laki-laki itu memang sebagai imam. Tapi kenapa Tuhan ciptakan penolong? Karena pada dasarnya laki-laki itu mudah tergoda, lemah. Nggak kuat, banyak tugas. Makanya Tuhan berikan penolong. Nah kalau penolongnya namanya tidak berfungsi, bagaimana seorang imam itu? Jadi incaran setan. Karena kalau laki-laki imam gagal, ke bawah 70% kemudian gagal. Imam lu dihantam, tak. Maka dari itu tolong istri-istri jadi penolong. Doain setiap hari. Karena suamimu dalam incaran kuasa gelap. Karena suami sebagai imam sebenarnya dia perlu doa-doa saudara. Sebagai istri yang mau katakan amin. Pak suami saya mengambil keputusan kadang-kadang kurang pas Pak begini. Saudara taat aja.
Tuhan bela lo, karena saudara sudah taat sama suami, karena saudara jadi pelaku-pelaku firman istri-istri. Amin. Yang mau katakan amin? Jangan mengambil alih itu. Kita laki-laki atau perempuan gak bisa pilih, betul? Pilih gak dulu, Ci, jadi perempuan? Kagak, oe perempuan, saya oe laki-laki. Ya udah, artinya Tuhan tentukan itu. Nah, pada saat kita laki-laki atau perempuan, berfungsilah laki-laki sesuai firman. Berfungsilah perempuan sebagai firman. Karena kita gak bisa pilih jenis kelamin. Amin. Amin. Jadi kalau buat laki-laki, kalau istri kadang-kadang begini, udah tidak untuk dimengerti istri. Amin, Mas. Untuk di apa nih istri? Dicintai. I love you full pokoknya udah. Nah, istri tolong. Kalau suami mau berhasil, berdiri bagi suami. Doain suami, karena tugas wanita sebagai penolong, sebagai penghibur untuk suami. Penolong artinya doakan, cover dalam doa. Amin. Di balik kesuksesan seorang pria, berdiri seorang wanita. Nah, jadi ini penting ya. Karena dibahas juga pas taat siapa, berfungsi laki-laki dan perempuan. Saya percaya apa yang Tuhan janjikan, warisan berkat Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub digenapi. Jadi firman Tuhan saya sampaikan hari ini buat kita semua yang ada. Bagaimana kita menerima janji Tuhan. Tahun kelahiran yang baru. Melahirkan mujizat yang baru. Dari tidak ada menjadi. Dari tidak mungkin menjadi. Melahirkan. Oh, dahsyat ini. Luar biasa. Yang pertama adalah. Mulai ayat 26. Hati yang baru. Beresin hati kita. Buang sampah-sampah iri hati, kedengkian, masalah. Buang. Masa lalu adalah buang. Bertobat. Hati yang baru. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Yang kedua, miliki roh yang baru, yang perkasa. Kasih makan. Yang bersederhana dengan firman Allah. Baca setiap hari. Makanan roh itu beda. Firman Allah. Ada doa, pujian, penyembahan, keduanya. Tapi utama firman Allah, kasih makan firman Allah. Terus ada doa, pujian, penyembahan, bahasa roh nomor 2, nomor 3. Amin. Siap baca firman Tuhan setiap hari? Bukan jadi sampingan. Amin. Setiap hari. Nggak ada kalau saudara mau roh yang perkasa. Roh yang menaklukkan bumi beserta isinya. Ada roh Allah di sini. Kita kasih makan, baca firman Allah. Doa, pujian, penyembahan. Yang ketiga, ayo. Jadi pelaku. Taat. Sama Tuhan. Sama otoritas di muka bumi. Otoritas di muka bumi bicara pemimpin. Bicara suami. Bicara orang tua. Yang mau katakan amin. Saya berdoa, saya percaya. Kita akan melahirkan, menerima mujizat-mujizat yang sepanjang tahun loh ini saudara. Sepanjang tahun buat kita. Desember tahun 2019 kita bersaksi, saya sudah menerima dan melahirkan mujizat yang baru. Dari tidak ada menjadi ada. Apa tidak pernah kita dengar, kita pikirkan, timbul di hati sekalipun, Tuhan Yesus berikan. Amin. Melampaui pikiran kita, melampaui mimpi kita. Semua warisan berkat Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub yang dijanjikan buat kita, kita terima. Yang mau katakan amin? Katakan kiri kanan. Selamat menerima mujizat yang baru. Amin? Siap? Kalau siap kita turun kepala kita. Rakapata karabaya syanda, rakapata karabaya syanda. Bapak terima kasih buat tahun 2019. Kami juga berterima kasih buat sepanjang 2018 yang lalu. Kalau kami sehat, kami bisa berdiri. Semua karena kemurahan-Mu ya Bapak. Terima kasih buat kami melalui 2018. Kami sehat, kami kuat, kami masih bisa bernapas dengan sukacita yang melimpah. Dan hari ini kami memasuki 2019. Di tahun kelahiran yang baru yang Kau berikan buat gereja kami. Buat gereja-Mu Tuhan. Kami mau melahirkan mujizat yang baru. Dari tidak ada menjadi ada. Apa yang tidak pernah kami dengar, doakan, pikirkan. Tuhan Yesus berikan buat kami. Maka warisan berkat Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub